Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Tauhidin dan saya akan memberikan jawaban saya mengenai ujian akhir semester analisis data spasial dan temporal. Untuk ujian akhir semester kali ini soalnya itu ada dua. Yang pertama, visualisasikan analisis spasial temporal untuk yang data spasial temporal static data, lalu spasio temporal dynamic data, dan yang terakhir spasio static temporal dynamic data. Kemudian soal nomor 2 yaitu lakukan antara prediksi, klasifikasi atau klasterisasi pada salah satu tipe data yang ada di soal pertama. Oke. Untuk yang pertama adalah spasio temporal static data. Spasio temporal static data merupakan data spasial temporal yang berisikan atribut spasial yang tidak berubah-ubah dalam atau observasinya hanya ada di satu lokasi, bisa berupa area ataupun poin, dan memiliki atribut temporal yang tidak mempunyai atau minim perubahan. Biasanya data ini digunakan untuk pembuatan kartografi, peta jalan, fasilitas kota, dan sebagainya. Untuk spasio temporal static data, saya menggunakan dataset yang berisikan data stasiun MRT di Singapura untuk tahun 2021. Untuk hasil visualisasinya saya menggunakan quantum GIS sehingga bisa menampilkan visualisasi seperti ini. Dia akan menampilkan seluruh data titik lokasi stasiun yang ada di Singapura. Kemudian untuk yang kedua itu spasio temporal dynamic data. Spasio temporal dynamic data merupakan data spasial temporal yang berisikan atribut spasial yang bermacam-macam atau berada di multipoint atau banyak area, serta memiliki atribut temporal yang memiliki data yang berubah secara drastis pada satuan waktu tertentu. Jenis data spasial ini umumnya digunakan untuk observasi sebuah objek yang sering bergerak dan memiliki kondisi berubah-ubah pada tiap waktu, seperti data kebakaran hutan, kondisi cuaca, dan bencana alam. Untuk spatiotemporal dynamic ini, saya menggunakan data monitoring untuk illegal fishing yang pergerakan kapalnya direkam dan didapatkan dari broadcast data yang ada di dalam kapal. Nah, ini adalah contohnya setelah saya lakukan visualisasi dengan menggunakan heat map. Jadi dia akan menampilkan pergerakan ini dari tahun 2012 hingga 2017. Yang mana datanya itu berisi lokasi, latitude longitude dari kapal tersebut, kemudian lama ia bergerak, berapa lama dia berdiam di suatu tempat ini yang ada di lokasi heatmapnya, kemudian berapa rata-rata kecepatan dan rata-rata pergerakannya. Lalu yang terakhir ini adalah spatiostatic temporal dynamic data. Itu merupakan jenis data spasial yang berisikan atribut spasial pada suatu lokasi observasi dengan nilai temporal yang sangat cepat berubahnya atau berubah secara drastis. Umumnya data spasial temporal ini digunakan untuk monitoring, bisa pada sensor yang menghasilkan data temporal yang berubah pada tiap waktu. Contohnya saya menggunakan kasus wabah chickenpox yang terjadi di Budapest pada tahun 2012 hingga 2015. Seperti ini. Jadi untuk data di Budapest itu sendiri, Oke, Budapest ini kita bisa tampilkan secara temporal dengan menggunakan GIS. Dia akan menampilkan titiknya. Nah, ini akan berubah size-nya sebesar jumlah kasus. Jadi jumlah kasusnya ini juga sudah diklasifikasikan jadi 4 kelas. Oke, ini ada 5 kelas, maaf, berdasarkan nilai-nilainya.
Oke, ini sudah diklasifikasikan oleh Quantum GIS dan dapat ditampilkan secara temporal untuk tiap-tiap waktunya di sini dari 2012 hingga 2015. Selanjutnya saya akan membahas untuk soal yang kedua. Soal kedua yaitu saya menggunakan machine learning task dengan menggunakan untuk clustering data. Datanya yang saya gunakan adalah data dari ini, maaf, saya dapatkan data dari dynamic ini tadi yang untuk peta illegal fishing-nya. Nah, ini ada beberapa titiknya yang sudah diklasterkan. Saya menggunakan fungsi klasterisasi dari Quantum GIS untuk melakukan vektor analisis. Jadi ada 5 kelas juga di sini, yang mana masing-masing kelas ini merepresentasikan jumlah nilai vektornya yang berada dalam suatu kelas tertentu. Nah, ini sudah ditampilkan dalam 5 kelas warna seperti ini. Kemudian untuk summary dan hasil analisis datanya itu saya lakukan dengan menggunakan Python. Jadi datanya tadi saya buat, ini ada data untuk duration hour-nya. Jadi di dalam dataset itu ada beberapa atribut. Yang pertama ini adalah kode untuk kapalnya, fishing vessel MMSI. Nah, kemudian ada start time end time, ini untuk penanda temporalnya. Lalu ada latitude longitude-nya, posisi kapalnya. Lalu ada 3 variabel fitur di sini, yaitu duration hour, median distance, dan median speed knots. Jadi ini duration hour-nya bisa dilihat selama observasi. Kemudian juga ada histogram dari median distance-nya, dari jarak antara satu kapal dengan kapal utamanya itu berapa median distance-nya. Di sini juga ada kecepatannya, kecepatan rata-ratanya. Itu banyak yang diam di sini, yang lainnya sekitar 0,75 hingga 1 knots. Kemudian di sini ada saya buat pairing grid-nya dalam bentuk scatter plot untuk masing-masing variabel. Nah, ini ada proses clustering data, dan karena ini menggunakan K-means, jadi di sini ada elbow-nya, nilai elbow-nya. Oke, mungkin itu saja Pak hasil tugas atau hasil ujian saya untuk ujian akhir semester ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.